Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya bina naskurullah azza wa jalla alladhi aqana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Nusallimu ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'ana bidinil Islam wa akhrajna minal dhulumati ilan nur wa min dzikrihi sa'atil akhirah. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat dari minggu-minggu lalu. Sebelum kami memasuki materi, izinkan untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Muzaki dengan NIM 23862302-704, dan dengan sebelah kiri saya Yuda Pratiwa dengan NIM 23862302-8. Dan sebelah kanan saya ada Lutfi Jamani 23862302 dan 715. Oke. Di sini kami dari kelompok 10 ini mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yuda Pratiwa. Kepada Yuda Pratiwa dipersilahkan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengertian, yaitu adalah istilah paradigma sebagai suatu konsep. Pertama kali ia diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya, yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1970. Dan kemudian dipopulerkan dalam teori sosial oleh Robert Friedrich pada tahun 1970. Dia mengatakan bahwasanya intisari dari pengertian paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Goss Ritzer, membuat pengertian paradigma adalah suatu pandangan yang dasar daripada ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok sasaran yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ataupun disiplin ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Secara filosofi, hakikat kedudukan Pancasila yaitu sebagai paradigma pembangunan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan kita mendasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Demikian pula dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia, haruslah dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk yang monopluralis, yang memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki jiwa, rohaniah, akal, rasa ataupun kehendak, dan raga ataupun jasmani. Pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk melakukan perubahan suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Sedangkan tujuan pembangunan negara Indonesia, yaitu sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan. Demikian pula dengan pelaku pembangunan, segala aktivitasnya hendak diupayakan untuk mencapai tujuan hidup bersama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia itu perlu mengembangkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebutkan iptek.
Agar tujuan pembangunan tersebut dapat mencapai tujuannya, dia perlu terikat dengan nilai-nilai. Demikian pula Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Adapun sila yang pertama, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia ataupun masyarakat serta alam sekitarnya. Adapun sila yang kedua, yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar yang moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. Adapun yang sila ketiga, yaitu adalah persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Adapun sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan ataupun perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Lutfi Jamali. Kepada saudara disilakan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Polsbud Hankam. Pembangunan Polsbud Hankam sering juga digunakan dengan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya atau pembangunan manusia secara lengkap. Yang A. Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang politik. Yang pertama, benar-benar untuk merealisasikan tujuan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menciptakan sistem yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam rangka menciptakan kekuasaan negara yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Yang keempat, untuk memberikan dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Yang ke B, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Paradigma pengembangan ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah pengembangan ekonomi dengan sistem yang berdasarkan pada moralitas humanistik, yaitu ekonomi yang berkemanusiaan. Paradigma yang pengembangan ekonomi berdasarkan Pancasila bukanlah hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan juga demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, kita semua harus menghindari dari pengembangan ekonomi yang hanya berdasarkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan atas manusia yang satu atas yang lainnya. Yang C. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Paradigma pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini haruslah mengangkat nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan sosial budaya, maka Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya, dan sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi dan transidentasi. Maksudnya, yang pertama, universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan transidentasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. B. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu negara hukum atau suatu masyarakat hukum. Dengan pengertian itulah, maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tercapainya integritas seluruh masyarakat negara, diperlukan suatu pertahanan negara. Dan untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, makna reformasi. Secara etimologis,
Reformasi berasal dari kata reformation dengan akar kata reform, yaitu berarti may of become better by reforming of putting right what is bad of wrong, yaitu secara harfiah, secara reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk sesuai semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Puncak tuntunan reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 yang disebabkan oleh kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh merajalelanya praktek KKN atau korupsi, kolusi, atau nepotisme. Sebagai gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden RI, yaitu Presiden Soeharto ketika itu. Yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie, dan pemerintah B.J. Habibie inilah sebagai pemerintah atau transisi yang mengantarkan Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila dapat dilihat dalam beberapa kejadian sebagaimana digambarkan berikut ini. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama, misalnya terjadi gerakan Nasakom, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan terjadi praktek-praktek diktator dalam pemerintahan. Yang kedua, yaitu masa Orde Baru. Misalnya, pada era ini, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa. Asas kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila disalahgunakan menjadi praktek nepotisme, sehingga merajalelanya kolusi dan korupsi di mana-mana. Syarat-syarat reformasi menurut Pancasila. Yang pertama, gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, reformasi dilakukan secara ideologi Pancasila. Yang ketiga, reformasi dilakukan dengan kerangka struktural tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah sesuatu perubahannya yang lebih baik yang meliputi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta dalam kehidupan beragama. Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berkebutuhan yang Maha Esa, serta terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. A. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Pancasila sebagai paradigma hukum di Indonesia atau sebagai sumber hukum, maka Pancasila menjadi cita-cita hukum, menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, menjadi arah penyusuan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah, maka Pancasila berfungsi sebagai paradigma hukum, terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam upaya perubahan hukum. Atau Pancasila harus menjadi paradigma dalam suatu perubahan di bidang hukum. Oleh sebab itu, materi-materi dalam suatu produk hukum atau perubahan hukum harus senantiasa dapat berubah, bahkan diubah disesuaikan dengan pengembangan zaman dan kemajuan iptek, atau sesuai dengan tuntutan dalam aspirasi masyarakat. Namun, sumber nilai harus tetap, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut mengingatkan kenyataan bahwa hukum itu tidak berada pada situasi yang vakum. Contoh-contoh Pancasila sebagai paradigma informasi hukum, yaitu yang pertama, sebagai sumber formal hukum, yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber
material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi dan isi suatu norma. B. Dasar yuridis reformasi hukum. Yang pertama, agar perubahan atau reformasi hukum dapat berjalan dengan baik, maka dia haruslah memiliki landasan dan tujuan yang jelas. Dengan demikian juga akan terhindar dari keadaan yang oleh Thomas Hobbes disebut dengan homo homini lupus, yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kedua, reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa masa dilakukan dengan beberapa alasan berikut. Dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan, dia bersifat multi-interpretable dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Semua itu berakibat memberikan kontribusi terhadap terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan reformasi terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Yang ketiga, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan reformasi dengan catatan perubahan tersebut tidak melakukan pembukaan dari Undang-Undang 1945 itu sendiri. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dia merupakan sumber hukum positif karena di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa serta terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945. Baiklah, ini akan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zaki. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Yang keempat, semua perubahan atau produk hukum di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, karena dia pada hakikatnya adalah merupakan cita-cita hukum dan merupakan esensi dari sila-sila Pancasila. Kelima, Pancasila, sumber yuridis dari reformasi hukum di Indonesia, adalah sebagaimana telah dimanfaatkan dalam TAPI nomor 10 MPRS 1996 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang keenam, berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam era reformasi dalam bidang hukum yang berkaitan undang-undang politik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dari kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Yang keempat, tahun 1999. Yang kelima, Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemberi, Undang-Undang Pokok Pers sehingga pers yang bebas dan demokratis. Yang keenam, Undang-Undang tentang otonomi daerah meliputi Undang-Undang Nomor 25 tentang pusat dan daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketujuh, pada tingkat MPR telah dilakukan reformasi hukum melalui sidang-sidang istimewa MPR pada bulan November 1998 yang telah menghasilkan beberapa ketetapan yang antara lain: A. TAP MPR Nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan referendum karena menghambat demokrasi. Yang B. TAP Nomor 9 MPR tahun 1999 tentang GBHN yang tidak mungkin dilaksanakan karena krisis ekonomi serta politik. Yang C. TAP Nomor 10 MPR tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan. Yang D. TAP Nomor 11 MPR tahun 1998 tentang negara yang bebas dari KKN. Yang E. TAP Nomor
12 MPR tahun 1998 tentang masa jabatan presiden. Yang ke F, Tap nomor 14 MPR tahun 1998 tentang pemilihan umum tahun 1999. Yang G, Tap nomor 15 MPR tahun 1998 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang H, Tap nomor 16 MPR tahun 1998 tentang demokrasi ekonomi. Yang I, Tap nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak-hak asasi manusia. Yang J, Tap MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan P4. Yang K, dan berbagai perundang-undangan lainnya. Yang C, Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Bahwa untuk pelaksanaan hukum yang baik haruslah ditunjangkan oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas sesuai dengan sumpah jabatan dan tanggung jawab moral. Sebagai penegak hukum, integritas dan moralitas para aparat penegak hukum dengan sendirinya haruslah memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber pada landasan filosofi negara, yaitu falsafah Pancasila. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum adalah untuk yang pertama, dalam era reformasi ini, maka pelaksanaan hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dalam rangka untuk melindungi hak-hak warganya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama dan keempat. Yang kedua, dalam mengembalikan supremasi hukum, yang penganut paham bahwa kekuasaan itu adalah berada di tangan rakyat, sila kelima, melalui MPR, yang dilakukan di pemilu. Jadi, kekuasaan itu bukan berada di tangan perorangan atau kelompok. Yang ketiga, pelaksanaan hukum di era reformasi ini haruslah benar-benar untuk mewujudkan negara yang demokratis dengan supremasi hukum, sehingga dapat mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan, sila kelima, dalam negara Indonesia. Keempat, terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dengan tidak memandang kepada pangkat, jabatan, golongan etnis maupun agama. Dan semuanya itu baru dapat terlaksana bila mana semua penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan kehakiman benar-benar bersih dari praktek KKN. F. Pancasila sebagai reformasi politik. Landasan atau sumber nilai sistem politik Indonesia adalah sebagaimana tergandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kelima. Di bidang politik ini, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi politik, sebagaimana tergandung dalam Pancasila, ada beberapa yang tidak perlu reformasi antara lain. Reformasi A. Reformasi atas sistem politik. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem politik dan mekanisme demokrasi yang berlaku pada era Orde Baru adalah berlandaskan pada undang-undang yang diantara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, JIS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Yang kedua, Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, JO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, JIS. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-Undang Nomor 1 1985. Yang G. Susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD. Salah satu tuntutan masyarakat yang sangat vital dengan dilakukannya reformasi adalah perubahan susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD saat itu. Namun, untuk melakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam persiapan MPR, DPR, dan DPRD pada era Orde Baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yang antara lain menetapkan: pertama, susunan keanggotaan MPR terdiri atas keseluruhan anggota DPR, ditambah dengan anggota utusan daerah dan utusan golongan sebagai kelompok yang lain dalam jumlah yang sama.
Yang kedua, utusan golongan diikat oleh presiden, sedangkan utusan daerah ditetapkan oleh DPR tingkat 1, yang di dalamnya harus termasuk gubernur atau kepala daerah tingkat 1. Yang ketiga, susunan keanggotaan DPR dan DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu, melainkan sebagian dipilih dan diangkat oleh presiden. Yang keempat, kata ditambah seperti termaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 secara mekanis menunjukkan perbandingan jumlah anggota MPR, utusan daerah, dan utusan golongan yang notabene diangkat dan sekedar sebagai tambahan akan lebih besar dibandingkan jumlah anggota MPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan ditambah lagi dengan anggota DPR dari fraksi ABRI yang juga tidak bisa dipilih melalui pemilihan umum. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kami atau dari kelompok 10. Jika ada di dalamnya ada salah kata atau salah pengucapan atau tingkah laku, mohon dimaafkan. Karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari kami pribadi sendiri. Akhir kata, uzur makola wala tanzur man kola. Syukran hazamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.